Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali praktikum pemrograman web 2. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menginput data dari form bahasa pemrograman yang dibuat dengan PHP. Kali ini kita akan belajar menampilkan data dari database ke program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Langsung saja kita buka hasil praktikum kemarin. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan entry data pegawai. Kemudian sekarang kita akan membuat view data pegawai. Ini jika di kan belum ada objek. Ya, nanti kita isi untuk menampilkan data pegawai yang ada di dalam basis data. Nah, sekarang kita buka aplikasi Dreamweaver. Di sini langsung saja kita klik file, kemudian open. Nah, di sini kita pilih yang index. Kemudian file index ini kita save as. File save as. Kita simpan dengan nama view. Kalau sudah, klik save. Nah, di sini mulai kita edit. Pertama di menu desain dulu. Nah, ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti menjadi view data pegawai. Nah, di bawahnya sini kita buat tabel, insert tabel, row-nya 8, kolom 2, kolom bisa kita isi 3. Kemudian tabelnya 90%, selain itu diisi angka 0, klik OK. Jangan lupa alignment-nya dirubah ke center. Sebentar ini kebalik tabelnya. Insert tabel, row-nya 3, kolomnya 8. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu default-nya dibuat center. Di baris pertama ini kita blok. Contoh ini saja ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita blok, kita gabung ke kanan, tabel, sketchup. Sebentar. Ini kita blok semuanya saja. Tabel, kita pilih yang menggabung. Nah, kemudian di bawah sini kita isi dulu name, kemudian nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, ya. Dan kalau yang terakhir ini kita isi dengan aksi. Ini.
Nah, jika dirasa tabelnya kurang besar, nah ini kita bisa maksimalkan ke 95%. Kemudian ini kita buat rata tengah. Ini saja yang kita klik OK. Kemudian kita cetak tebal, nah seperti ini. Nah, di atas, di baris pertama kita insert sebuah form, insert form, kemudian form lagi. Nah, sampai ada garis putih-putih warna merah. Nah, di dalam form kita masukkan sebuah dashboard, insert form text field. Kita klik OK aja. Di sampingnya, klik di sampingnya, kita klik insert form button, kemudian klik sampingnya, insert form button lagi. Nah, kita atur satu-satu dari text field. Kita kasih nama txt cari, lebarnya 60, maksimal 60. Kemudian submit-nya kita isi dengan nama cmd cari. Value-nya kita ganti menjadi cari. Kemudian tombol yang kedua, ini langsung saja kita klik reset form. Nah, seperti ini. Kita coba modifikasi sedikit, klik di sini, di bawah di belakang reset, kemudian klik bagian kode. Nah, ini sudah ada ya, kalau spam. Coba ini kita edit, bisa alignment, kita kasih like. Coba kembali ke desain. Nah, ini sudah ada di sisi sebelah kiri. Nah, langkah selanjutnya untuk menampilkan data di dalam sini, kita perlu bahasa pemrograman PHP. Nah, ini kita modifikasi, klik di bawah sini ya, di baris ketiga. Kemudian klik menu code. Nah, ini di line 60, nah di depannya TR yang tidak ada slash-nya ini kita enter dulu. Nah, di sini kita sisipkan tag PHP. Bentuknya nanti saja. Nah, kemudian kita buat perintah untuk menyatakan atau menghilangkan notice ya. Oke, error reporting. Nah, ini. Kemudian di bawahnya itu kita buat fungsi if untuk tombol pencarian. Nah, bagian pencarian tadi nanti jika diklik cari akan menampilkan hasil pencariannya. Oke, ini kita buat dulu ya, karena tadi formnya berubah karena ada tambahan
PHP ini. Jadi ini kalau didesain agak kacau. Nah, itu nanti saja. Kita lanjut. Di sini kita buat fungsi if. Ya, untuk pengetikan coding ini saya skip agar durasi tutorialnya tidak terlalu lama. Nah, sambil saya jelaskan maksud atau dari fungsinya masing-masing. Nah, ini kita paste di sini. Nah, fungsi if yang pertama, ini jika if post cari. Jika tombol carinya tadi aktif, tombol cari itu yang ini ya. Jika ini diaktifkan, maka nanti akan mengaktifkan fungsi pencarian di sini. Ya, di sini kita pakai select bintang, berarti ambil semua data dari tabel pegawai, di mana nama, jadi nanti pencariannya berdasarkan nama, sesuai dengan kolom pencarian, atau txt cari. Nah, di bawahnya sini, hasil seperti ini. Jika ditemukan, nah kita pakai if yang kedua, nah akan dideklarasikan atau ditampilkan dalam bentuk array. Nah, di sini ini tinggal kita edit, kita kasih tab ke dalam. Nah, di sini kita tambahkan echo. Ini, jadi kita convert menjadi bahasa PHP yang di sini tadi. Nah, di dalam tiap kolomnya kita masukkan hasil dari perintah SQL ini tadi. Jadi ini yang dengan NPSP kita ganti menjadi variabel kolom sesuai ini. Kemudian nama fieldnya, nah bawahnya sama. Ini nama, kemudian alamat, tempat air, di sini tanggal lahir, kemudian jabatan, di sini bagian. Kolom terakhir ini kolom aksi, nanti isinya edit dan hapus. Nah, ini diisi dalam bentuk link. Jadi nanti kalau diklik edit, nanti ini data akan dilempar ke form edit. Diklik hapus akan dilempar ke form hapus. Nah, untuk linknya, nah ini kombinasi ya, kombinasikan. Nah, bentuk linknya seperti ini. Jadi di sini ada href untuk form update. Nah, dia nanti pakai fungsi get mengambil nip, nah data semua yang ada di sini. Kemudian ini juga sama, yang hapus, nanti mengambil nip dan sebagainya. PRBD sudah, nah ini kita masuk ke dalam saja.
Nah, kalau sudah bawahnya ini kan jika berhasil, jika ada data yang ditemukan. Nah, agar tidak keluar pesan error, nanti kalau ada data yang tidak ditemukan, maka di sini nanti akan keluar pesan errornya. Ini kita kasih tanda petik, nah seperti ini, kita enter. Kemudian di sini kita kasih, nah seperti ini. Oh ya, ini tabel slash tabel yang di sini, ini kita del. Kenapa kita del? Karena sudah masuk di script yang sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan tombol print ya, print yang ada di bawah tabel. Jadi nanti di bawah tabel ada tombol print, kalau diklik itu bisa mencetak atau mengconvert data ke PDF. Nah, kemudian di sini kita kasih else-nya. Nah, fungsi dari else ini, nah ini nanti kalau tidak ada data yang ditemukan, nanti akan keluar pesan tidak ada data di dalam tabelnya. Jadi tidak akan keluar pesan error. Gitu. Ya, maksudnya ini tadi kan untuk mengaktifkan ini ya, pencarian ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah program untuk menampilkan data keseluruhan tanpa mengeklik tombol carinya. Nah, ini kita tambahkan ini dulu, sama sepertinya dengan yang tadi. Ini ya, ini else. Nah, else yang kedua, nah, seperti ini. Bedanya di perintah select-nya. Kalau tadi pakai flag yang atas ini, nah, mencari berdasarkan teks yang dimasukkan di dalam kolom pencarian. Kalau yang ini langsung mencari semua data. Jadi apapun data yang ada di dalam tabel pegawai akan ditampilkan. Nah, ini sama. Kemudian tabelnya bisa copy saja dari sini karena sama ya.
Ini sama, sampai bawah sini juga sama. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Ini kita enter, tab, step sini. Nah, selanjutnya di bawah sini kita kasih penutup burung berawal lagi dan penutup PHP. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang perlu diedit atau disesuaikan adalah di bagian pencarian datanya tadi. Kita cek dulu, masuk ke desain, kemudian klik di dalam sini ya, di dalam formnya, kemudian ke bagian kode. Seperti ini, ada yang form. Formnya kita sesuaikan untuk form metodenya post sudah benar, nama ID form 1, form 1, kemudian actionnya kosong. Nah, di sebelah action ini kita kasih and tipe. Ini kan ini tipe multi-part form data. Kemudian yang perlu disesuaikan lagi di bagian teks untuk name. Nah, ini pastikan txt cari, kemudian tipenya teks, IP, txt cari, kemudian size, mark length, nah sudah sesuai. Kemudian di tombol reset ini on kliknya kita aktifkan. Kita klik. Nah, ini dalamnya kita isi JavaScript history back. Dalam arti nanti kalau diklik reset, dia akan kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal simpan dulu. Simpan biasa saja, save. Kemudian kita cek di bagian Google Chrome atau web browser. Kita refresh dulu. Kita klik view. Nah, seperti ini. Ini kan belum tampil ya, data belum tampil. Nah, kemudian ya, garis tabelnya juga belum ada ya. Nah, nanti kita edit. Nah, data belum tampil itu karena kita belum memasukkan koneksi database-nya. Jadi, kembali ke Dreamweaver dulu. Kita taruh di paling atas. Ini yang view ya, yang view kita masukkan PHP di sini. Kemudian penutup PHP-nya. Nah, ini kita masukkan include db
titik PHP. Di update Anda kutip, kita save lagi, file save, kemudian untuk tabel tadi, ini ya, di baris 32, border, nah ini kita isi angka 1. Nah, save. Kita cek nanti hasilnya, klik home dulu atau refresh dulu, kemudian klik view. Nah, seperti ini. Oh, sebentar, tabel yang tadi keliru ya, untuk garis tabelnya bukan yang baris 32. Nah, ini kan hasilnya tadi, home, view. Nah, ini data sudah muncul, tapi garis tabelnya yang salah tempat. Oke, kita ulangi untuk garis tabelnya. Garis tabelnya bukan yang di 32, ini kembalikan ke 0. Tabelnya di bawah. Nah, ini. Nah, di 43 ini kita isi angka 1. Kemudian klik save kalau sudah file. Kembali ke hasil web browsernya. Buka saja. Nah, seperti ini. Dan masukkan misalkan selanjutnya untuk edit dan hapuskan print kita buat sekalian biar nanti bisa dipakai. Ini kan kalau diklik, nah error ya. Ini juga di print error. Nah, kita buat dulu filenya, kembali ke print viewer. Kita buat untuk yang laporan dulu ya, laporan kita buat file baru, file new blank text, kemudian di sini kita pilih PHP, klik hapus semua codingnya. Kemudian nanti bisa dilihat di source code-nya yang saya buat. Laporan, tinggal kita copy. Nah, seperti ini struktur untuk laporannya ya. Nah, di sini input di BPHP seperti biasa kita memasukkan database. Kemudian di sini kita buat SQL-nya, kita cari data pegawai berdasarkan NIP biar urut berdasarkan NIP-nya. Kemudian SQL query dan sebagainya. Nah, kemudian di bawah ini kita susun struktur tabelnya. Jadi nanti di dalam PDF itu tabelnya sama. Kemudian di sini kita panggil library FPDF. Nah, di sini pastikan di bagian belum saya screen ternyata. Nah, saya ulangi. Nah, ini tadi membuat file baru, file new, kemudian semua wording dihapus diganti dengan yang ini. Ini kita buat input BPHP dan sebagainya. Ini perintah SQL-nya untuk mengambil data dari database. Kemudian ini menampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian memanggil konverternya atau library FPDF. Nah, library FPDF di sini pastikan di data pelatihan, kode pelatihan yang ada di data C sampai htdocs pelatihan. Nah, pastikannya sudah ada folder FPDF.
Kemudian bawahnya ini tinggal setting saja, judul, kalau mau ganti huruf tinggal dimasukkan di sini, Arial tinggal diganti, nah ini tinggal diganti sendiri ukurannya. Ini sama, ini juga format teks. Nah ini format tabelnya. Nah kalau sudah ini kita simpan file save as dengan nama proses underscore laporan. Kita tutup dulu. Nah kalau sudah, kita buat file baru untuk edit dan hapusnya. Untuk edit dan hapus, di sini kita panggil entry PHP, kemudian kita save as, file save as menjadi form underscore update. Oke, nah seperti ini. Di paling atas ini kita masukkan coding membuat variabel. Nah, variabelnya apa saja? Yang jelas ini kita akan memindah dari form view tadi, view ini ya. Nah, memindah link ini menjadi data. Nah, ini di form update, di atas sini kita buat seperti ini. Error reporting sudah jelas, kemudian kita buat variabel seperti ini. Nah, setelah itu, kita klik desain. Nah, kita masukkan ke dalam tiap-tiap kotak ini. Caranya, kita klik dulu di sini. Kemudian nanti kita tambahkan file new. Ya, ini ada sedikit tambahan. Di baris pertama kita blok, kemudian klik kanan. Di bagian tabel, pilih insert row. Nah, jadi di atas ada. Ini kita tambahkan sebuah text field. Insert from text field. Klik OK. Seperti ini. Nah, ini kita kasih nama txt lama. Txt lama, lebarnya 10, maksimal karakter juga 10. Kemudian untuk tipe dari nib ini kita sembunyikan. Caranya kita klik dulu nib lama, kemudian di bagian kode tipe yang awalnya teks kita ganti menjadi hidden. Nah, seperti ini. Coba kita cek di bagian di sini. Nah, dia akan berubah menampilkan ikon H. Dalam arti dia terhidden. Nah, kemudian kita masukkan hasil dari get-nya tadi, mengambil data, dengan cara menambahkan file new. Ini kita klik kode. Ini kita tambahkan file. Kita spasi dulu file new. Nah, di dalamnya kita buat PHP, kasih echo, kasih variabelnya. Variabel ini dari mana? Dari atas ini tadi. Nah, jadi nama variabel harus sama. Dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, agar tidak salah, kita pakai desain saja. Nah, ini klik di sini. Kemudian kode.
Nah, ini sama, kita klik value. Untuk NIP lama dan NIP biasa ini sama, sumber datanya sama. Kemudian nama pegawai, klik mode. Nah, ini kita kasih value. Kita ganti menjadi nama. Selanjutnya bagian alamat, klik kode. Nah, khusus untuk alamat kita masukkan di sini ya. Nah, setelah penutup, kita masukkan tanpa value, jadi seperti ini saja. Dan ini kita kasih nama alamat. Ini ya, alamat. Tempat lahir sama. Kita ganti menjadi tempat lahir. Kemudian di sini juga sama. Kita ganti menjadi tanggal lahir. Kemudian jabatan, nah sama di belakang sini. Kemudian terakhir di bagian nah, seperti ini. Kemudian kembali ke desain, action formnya kita edit ya. Nah, ini kita klik di garis putus warna merah. Yang proses timpahan ini kita ganti menjadi proses underscore update. Klik sembarang tempat. Nah, jika sudah, kita save dulu file save. Nah, sekalian ini kita jadikan form hapus. Caranya tinggal di file save as. Nah, ini form underscore hapus. Kemudian klik save. Nah, di hapus ini yang perlu disesuaikan hanya di bagian formnya. Klik garis putus warna merah, proses underscore hapus. Kemudian, oh ya, ini tadi tombolnya belum dirubah ya. Tombol simpan, value-nya saja kita rubah menjadi hapus. Ini bisa juga diganti menjadi CMD hapus. Berarti sudah kita ganti hapus ya, CMD hapus. Kemudian kita ulangi yang bagian form update, simpannya ini kita edit, kita ganti menjadi CMD update. Boleh update, boleh edit, sama saja. Value-nya juga update atau edit. Simpan lagi jika ada perubahan, file save, termasuk yang hapus tadi, file save. Nah, satu lagi ya, ini di tombol resetnya ini tadi on click-nya belum diisi. Nah, on click. Click-nya kita isi dulu untuk yang form hapus dulu. Ini form hapus, kita klik di reset, kemudian kita masuk code. Nah, ini kita tambahkan belakang sini.
si on klik, dia on klik, nah, isinya JavaScript titik dua history back kurung buka kurung tutup. Kita simpan, termasuk form update-nya tadi juga belum update di reset, kita klik input, kemudian ini tinggal kita rubah. Misalkan menggunakan parameter yang ada di sini biar tidak otomatis. Nah, seperti ini. Simpan kalau sudah file. Kalau sudah, tinggal kita cek di hasil programnya. Ya, kita refresh dulu. Kita coba tombol print-nya. Nah, ini sudah berhasil ya, tombol print berhasil. Yang edit-nya, kita klik. Nah, edit sudah masuk. Hapus, nah itu juga sudah masuk. Nah, tapi ini kalau kita edit, misalkan, nah ini belum bisa. Nah, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini, sampai di sini dulu. Silakan dipraktikkan, nanti jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian untuk materi hari ini, silakan dipraktikkan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.